Assalamualaikum, selamat datang di Travel and Stay. Travel, stay, dan kuliner sesukamu. Ikuti terus perjalanan kami dengan tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like dan komen di video kami, subscribe ke channel ini, serta follow Instagram dan TikTok kami @traveland.stay agar tidak ketinggalan video dan info terbaru dari kami. Kali ini mau jalan-jalan sekaligus mau review hotel lagi nih. Tapi kalau ini kan edisi di Jawa ya. Jadi kalau di Jawa itu aku tuh suka banget lewat ke jalan ini gitu. Soalnya pemandangannya bagus banget. Ini tuh kayak pedesaan gitu. Jadi pemandangannya tuh ada gunung-gunung gitu pokoknya. Nah, bagi kalian yang pengen tahu gimana di perkampungan sini, itu kalian bisa komen ya. Ntar aku bikinin videonya gitu. Oke. Terus sebelum ke hotelnya juga, aku sama suami mau makan apa ya? Makan siang sih. Cuma tadi belum sarapan juga, jadi ya dirapel gitu ya. Ini makan bakso. Ini tuh baksonya yang paling aku seneng gitu. Terus udah lanjut ke hotelnya. Hotelnya itu ada di Surabaya. Jadi habis dari Bundaran Waru tuh nanti puter balik lagi. Terus hotelnya itu pokoknya masuk ke deket ini nih. Kalau ada kayak miniatur atau patung sih itu kayak Kongguan gitu itu kan. Ngiklan dong. Kayak gitu. Nanti belok kiri situ. Nah, terus kalau udah belok kiri di sini berarti udah deket sama hotelnya. Hotelnya tuh sebelah kiri jalan ya. Tuh udah kelihatan kan gedungnya tinggi banget. Jadi nama hotelnya ini Best Mansion Hotel Surabaya. Jadi hotel ini itu hotel bintang 4 star gitu kali ya. Terus juga baru buka itu 1 tahun yang lalu gitu. Setauku sih gitu ya. Terus lanjut ini mau cari parkiran buat motor. Jadi kalau ke parkirannya itu ngelewatin sini gitu. Nanti pokoknya ada arah-arahnya gitu kan. Dan kita mau tap dulu. Terus untuk ke basementnya nanti ngikutin arah lagi gitu. Jadi nggak usah takut kayak nyasar. Tapi pokoknya adalah. Nah, ini mungkin buat mobil kalau yang di sini tuh. Kalau untuk motor itu masih ke puter lagi di sini gitu. Nah, abis ini udah sampai sih ke parkiran motor. Nah, sebenarnya tuh masuk sini, tapi suami aku itu kelebihan gitu. Jadi mundur dulu, terus masuk deh ke basementnya. Basementnya itu sebenarnya luas banget ya untuk sekelas parkiran gitu, tapi banyak yang ditutup juga gitu. Tapi kalau untuk tamu hotel itu nanti ada tulisannya gitu ya, walaupun emang seluas itu terus kayak bingung gimana ya kayak gitu, tapi nanti itu pokoknya ada tulisan untuk parkir tamu hotel, untuk parkir karyawan. Nah, ini udah nih, udah dapat parkiran buat motor. Terus lanjut ke lobby. Kalau ke lobbynya itu yang aku tahu ya, mas suami tuh lewat sini karena ada tulisan kayak lobby. Nah, lobby tuh disuruh ke sini. Jadi kayak lewat sampingnya hotel kali ya ini. Ada trotoarnya kayak gitu. Jadi nanti nyambungnya tuh ke bagian depan tadi itu kayak gitu. Terus agak jauh sih jalannya, tapi nggak masalah sih ya. Tapi aku nggak tahu ya ada liftnya apa nggak sebenarnya itu. Soalnya aku juga nggak terlalu ini sih kayak tanya atau lihat-lihat lebih detailnya gitu pas di bagian parkiran itu. Nah, ini mau lanjut ke lobbynya. Jadi jalannya ke sini kayak gitu. Udah ya. Terus lanjut mau ke bagian lobby. Ini udah deket sih. Oke. Seperti ini ya tampak depan hotelnya itu yang di area drop off itu ya, depan lobby. Terus untuk anginnya kalau di sini tuh kenceng gitu karena kan gedungnya tinggi ya. Terus kalau di bagian dalam lobbynya itu juga mewah sih karena
pas masuk ke dalam lobby itu, waktu itu ya, itu ada yang bukain gitu, selalu ada petugasnya. Dan seperti ini dalam lobbynya, beneran mewah sih menurut aku. Terus kalau check in di sini itu boleh ambil welcome drink sama snack itu terserah. Nah di pojok itu ya kayak gitu. Dan ini pas suami lagi check in, terus nunggu kamar juga kan. Dan menurut aku sih ya, aku tuh kan pesen tipe kamar Sky Deluxe. Nah itu pokoknya spesial lah di kamar itu. Jadi ini udah dapat nomor kamarnya. Lantainya itu di lantai 33 ya, kamar aku tinggi sih. Terus untuk nomor kamarnya sendiri tuh 3302 gitu. Jadi aku kira itu kamarnya bakal kayak biasa aja gitu. Ternyata waktu nyampe di lantai 33, kamarku itu dapatnya tuh di corner gitu. Jadi kan aku seneng sih, karena kalau kamar yang di pojokan itu atau di corner gitu itu kan kayak lebih luas, terus jendelanya itu banyak gitu kan, karena kan di sudut sendiri gitu. Dan kalau jendela banyak otomatis kayak lihat pemandangannya itu kayak puas gitu. Jadi please tonton ini ya sampai habis, karena ini tuh bagus banget gitu. Karena juga aku udah lama ya nggak ke Surabaya, jadi beneran kayak ini ngobatin rasa kangenku aja gitu sama Surabaya. Dan ini kita tap dulu. Masuk ke room review, jadi kayak gini ya suasana di dalam kamarnya. Tuh kayak ya menurut aku ini tuh udah oke lah gitu ya kan. Jadi ini itu tipe kamar Sky Deluxe ya, yang tadi kayak aku ngomong itu. Terus ini juga king size kayak gitu, dan pencahayaan di sini tuh oke sih menurutku. Lanjut ke bagian kamar mandi. Jadi kamar mandinya ini suasananya kayak gini. Untuk pencahayaannya sih kurang ya menurut aku di bagian kamar mandinya itu, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Terus kita ke bagian di wastafelnya dulu lah ya. Ini ada cermin, terus juga wastafelnya bisa air hangat, terus ada tempat sampah juga di bawahnya. Dan lalu ini ada hair dryer, terus shower gel, shampoo sama body lotion, terus 2 dental kit, 2 gelas kayak gitu. Terus di kotaknya ini tuh ada itu ya, ini cotton bud kayak gitu. Terus ada sanitary bag, sewing kit, dan juga shower cap kayak gitu. Terus ada hand wash gitu di sini tuh cair gitu ya, ini sama handuk kecil satu kayak gini udah. Terus lanjut ke bagian shower. Jadi showernya di sini itu hand shower, lalu juga ada 2 handuk besar gitu ya nanti di seberangnya shower itu. Nah kayak gini nih ya. Terus udah ke bagian toiletnya ini jet pump gitu, dan itu ada kesetnya. Jadi lanjut di seberang kamar mandi itu ada gantungan baju kayak gini, terus di bawahnya ada safe deposit box, lalu ada 2 slipper kayak gitu, terus sampingnya ada keranjang laundry beserta price listnya gitu ya. Terus ada cermin yang seluruh badan gitu, jadi puas buat OOTD-an kan ya. Dan ini ada tempat penyimpanan barang kayak gitu. Lalu itu ada televisi, meja kerja, terus ada tempat sampah, itu ada kursi juga. Lalu itu tuh tadi di meja itu ada petunjuk arah kiblat gitu ya. Terus ada tisu, 2 mineral water, abis itu kettle, mug, dan kopi, teh, gula sama brown sugar. Terus kalau di sini itu free minibarnya tuh kayak free gitu loh waktu weekend ya, yang setahu aku kayak gitu. Terus di bawah juga ada minibarnya gitu. Lanjut ke samping-samping kasur itu ada 2 meja kecil gitu, itu ada telepon, notes kayak gitu. Terus ini ada kursi, ada lampu sudut kayak gitu sih. Dan untuk pemandangan sendiri di kamar ini tuh ciamik banget. Jadi pemandangannya itu kayak ada Gunung Arjuna sama Penanggungan. Sebenarnya Semeru juga kelihatan sih
kayak gitu. Jadi kalau gimana ya, sensasi lihat kota Surabaya dari ketinggian gini tuh kayak wow banget gitu kan. Karena aku udah lama juga sama suami tuh nggak ke Surabaya, jadi sekalinya ngeliat gini lagi tuh kayak nostalgia gitu. Terus lanjut, aku ini mau beli perlengkapan selama nginep di sini. Jadi tadi kan dari perjalanan jauh ya, mending beli yang deket-deket hotel aja gitu. Jadinya sekarang keluar dulu gitu. Dan ini tuh jangan lupa ya, kalau tadi pas check in itu kalian harus mendaftarin ini loh, kayak apa ya, karcis parkirnya gitu. Jadi pas kalian keluar-keluar gini tuh nanti tinggal tap kartunya aja gitu kan, biar free parking gitu. Nah ini mau lanjut beli perlengkapannya dulu, dan aku kaget ternyata di Surabaya sekarang itu kalau yang di Indomaretnya situ ya, itu tuh kayak nggak ada kresek gitu, jadi kayak pakai shopping bag gitu. Aku taunya kayak gitu dulu tuh masih aku tinggal di Bali gitu, dan di Surabaya tuh nggak kayak gitu, ternyata sekarang udah berubah gitu ya, lebih bagus sih kayak gitu kan ya. Udah selesai beli perlengkapan, lanjut ini tuh aku mau ke poolnya gitu. Jadi poolnya tuh di lantai 9 sama 10 ya. Kalau di lantai 9 itu gabung sama resto sama kafenya juga kayak gitu. Restonya juga besok itu buat breakfast gitulah ya. Jadi ini tuh di lantai 9 ya, masih nyampe di lantai 9. Aku kira itu sepi, ternyata rame dong kolam renangnya. Yang menarik kolam renang di sini tuh kayak gini ya, ada air terjunnya gitu. Jadi itu kayak dari air yang ada di kolam di lantai 10 gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. Cuma kan jadi itu kayak ada kesan tersendiri kan nantinya. Nah, kayak gini. Karena di Surabaya tuh panas banget ya. Itu aku sama suami tuh pengen nyebur gitu ke kolam, cuma nggak bawa baju ganti juga, jadi ya enggak gitu. Terus kalau untuk yang di pojok situ tuh itu afternoon tea gitulah ya, tapi afternoon tea-nya itu untuk kamar yang tipe ini executive club sama yang suite-nya gitu. Nah, kalau yang ke bagian sini, yang di depan kita itu tuh, itu ruang ganti sama ruang bilas gitu, atau juga restroom gitulah ya. Itu dibedain, cewek cowok itu beda gitu. Dan banyak sih kayak ruangannya. Nih, ada kayak beberapa kamar mandinya gitu kan. Jadi kayak leluasa aja ntar kalau pas mau ganti habis renang gitu. Dan ini aku mau lanjut ke kolam yang di lantai 10. Dan kalau di lantai 10 itu aku kira juga rame gitu, ternyata enggak ya, lebih sepi. Dan menurut aku enak kalau renang yang di lantai 10 gitu, yang di kolam lantai yang 10-nya gitu maksudku. Karena yang di lantai 10 juga nggak hanya ada kolam renang sih, jadi ada ini apa ya, kayak playgroundnya gitu loh buat anak kecil. Nah ini maksud aku ya, kayak gini. Tapi playgroundnya ya gini aja sih, kayak gini nih, udah gitu aja. Nah ini ada mbak-mbak, cuma 4 orang gitu ya, sama 2 anak kecil, 2 mbak-mbak gitu. Jadi kan kayak lebih enak ya kalau renang yang di lantai 10-nya ini. Terus di sisi yang lain juga sebenarnya luas ya di sini tuh, cuma sisi yang sana tadi tuh buat playground, yang sini tuh kayak masih kosongan gitu. Kayak gini, bisa lihat kota-kota gitu kan ya, masih jadi enak sih kalau di sini bisa lihat ya city view-nya gitu kan. Ini mau balik ke kamar lagi karena udah mau istirahat dulu ya, karena ya itu tadi habis perjalanan jauh gitu. Dan kalau ini tuh suasana kamar waktu malam hari, jadi aku juga mau liatin suasana view-nya waktu malam nih. Kota Surabaya tuh gemerlap ya, tapi nggak tahu pas di shoot ini tuh nggak terlalu kelihatan gitu. Tapi bener ya, jalanan di Surabaya itu waktu malam itu tuh macet gitu. Soalnya mungkin juga kan Sabtu malam Minggu gitu ya, jadi kayak di mana-mana tuh macet. Aku liatnya dari atas itu. Terus ini pas suami mau ambil pesanan makanan, jadi kalau pesan makan di sini itu nanti nitipinnya di bagian apa ya, security yang di depan gitu, kayak gitu. Ya walaupun kita kayak ngomong, "Pak nanti titipin ke lobby ya," tapi nanti ya sama pihak hotel kan ada aturan sendiri-sendiri gitu kan, kayak gitu. Dan terus ini pas suami masih nunggu gantian gitu liftnya gitu.
Nah, tap kartu terus mau ke bawah. Kalau ini tuh suasana malam hari di depan hotelnya ya, kayak gini. Tuh gedung tinggi banget, namanya juga Surabaya, kayak gitu ya. Terus kalau untuk suasana dalam lobinya waktu malam hari kayak gini. Nah, kayak gitu tuh. Di sini karyawannya semuanya sih ramah-ramah gitu. Dan ini lanjut mau balik ke kamar karena udah ambil makanannya juga. Jadi aku malam ini itu pesen apa ya? Bebek goreng, iya. Bebek goreng. Bebeknya itu pakai sambal pencit sama satunya tuh sambal ijo kalau nggak salah ya. Jadi karena aku sama suami tuh kangen banget pokoknya masakannya orang Surabaya mah kayak gitu nih. Enak sih rasanya ini, dan ini bonus fotonya tuh kan kayak gemerlap gitu. Dan selamat pagi. Jadi kalau suasana pagi di kota Surabaya itu kayak gini ya. Jadi apa ya? Aku tuh kangen banget ya suasana rumah di Surabaya gitu. Cuma masih belum ada waktu aja gitu kan ke sana. Dan di sini aku tuh kayak ngerasa wow, lihat Surabaya lagi gitu waktu pagi-pagi. Apalagi ini di lantai yang tinggi gitu kan. Dan ini waktu itu agak berkabut gitu ya. Bukan polusi loh ya, pokoknya agak berkabut gitu. Jarang banget sih aku tuh lihat Surabaya kayak gitu. Mungkin karena ini aku lihatnya tuh dari atas gitu kan, jadi kayak gini gitu. Dan aku juga mau siap-siap buat pergi breakfast gitu. Jadi sembari kayak nge-shoot gini juga ditinggal kayak gitu. Kalau aku sama suami itu. Dan ini mau berangkat buat breakfast ya. Jadi restonya itu yang kemarin itu ya, sama pool itu di lantai 9. Dan ini ada kejadian lucu. Kata suamiku, restonya ada di lantai 38. Katanya itu infonya dari waktu staffnya yang waktu check in itu. Tapi kan di lift itu nggak ada ya, lantai 38 gitu maksudnya. Jadi mungkin karyawannya waktu itu salah info gitu. Dan ini udah nyampe ke restonya. Aku kira di restonya tuh bakal udah rame gitu ya, ternyata masih sepi gitu. Jadi cuma ada beberapa orang kan, jadi enak ya, kayak kalau terlalu rame kan takutnya nggak dapet duduk gitu nanti. Nah ini nanya bilang dulu dari kamar nomor berapa gitu. Jadi untuk yang menu hari ini tuh, ini pertama ada bubur ayam, ini buburnya, terus ini kondimennya gitu, dan sampingnya itu ada kuahnya itu loh, kayak kuah-kuahnya itu kan ada 2 macam ya kayak gini. Nah menurutku ini sih lengkap sih. Terus ada nasi putih, ada nasi goreng, ada mie goreng, dan sampingnya itu ada sayur gitu. Aku nggak tahu ini sayurnya namanya apa. Terus ada bakwan jagung waktu itu. Ini ya kayak gini. Ada juga ini ayam, tapi gak tahu dibumbu apa gitu. Gak ada namanya soalnya. Terus ini ada yang kacang merah itu ya. Terus ini ada sosis, habis itu ini telur-telur gitu, dan ini waffle, croffle, sama pinggirnya tuh ada croffle lagi, terus dikasih kacang gitu. Dan kalau untuk minumnya sendiri ada air mineral, terus infused water, jus jeruk, jus jambu gitu, terus teh, kopi kayak gitu ya. Dan ini ada juga gudeg gitu ini, terus ada gado-gado. Yang ini tuh gado-gadonya gitu ya. Lalu ada sebelah sananya lagi tuh nanti ada slice fruit. Nah ini nih buahnya ini juga seger banget. Terus ada salad beserta dressingnya, terus pastry. Habis itu ini tuh roti sama dressingnya juga ya, ada mentega juga. Terus ada puding kayak gini ini. Terus ini ada bolu, puding juga, ada jajanan pasar kayak gitu. Ini fresh milk sama sereal kayak gitu ya. Lalu ini
sarapan pagi yang aku ambil sama suami, dan ini masih nambah lagi sih ntar. Dan ini makanannya tuh rasanya enak semua. Aku seneng waktu makan di sini kayak gitu ya. Lalu ini lanjut balik ke kamar karena mau mau beres-beres barang gitu kan. Soalnya juga mau waktunya check out kayak gitu. Dan aku nggak mau ya terlalu mepet sama pukul 12 WIB gitu, soalnya kan takutnya nanti khawatirnya ya parkirnya ntar kena charge gitu kan, dan aku juga mau perjalanan jauh lagi. Tiba waktunya check out. Jadi kalau menurut aku sih ya, di hotel ini tuh kamarnya sih oke-oke aja ya, terus pelayanan dari staffnya juga oke gitu, dan cuma kurangnya itu mungkin pencahayaan di kamar mandi tadi itu ya, kayak maksudnya itu kurang terang gitu kan, karena mengingat ya dia tuh kayak star bintang 4 gitu kan hotel ini gitu. Dan kalau untuk check in sama check out itu menurut aku sangat-sangat lancar banget. Pokoknya waktu check out itu nggak perlu ditunggu gitu, yang penting barang kita nggak ada yang ketinggalan gitu kan. Jadi kayak kata karyawannya bisa langsung ditinggal kayak gitu. Dan menurut aku sih ya, hotel ini cocok banget buat yang kayak untuk staycation sama bisnis kayak gitu. Jadi jangan lupa like dan share video ini guys, tinggalkan komentar di bawah dan subscribe agar tidak ketinggalan video hotel review dan perjalanan kami selanjutnya. Wassalamualaikum.